Mohon izin ayah bunda, mungkin bisa maju ke depan mengisi bangku yang kosong. Boleh? Ayah Kenzi, boleh? Bu Epa, Bu Epa, Mama Akso, astagfirullah. Di sini Bunda Akso. Pada Bunda Akso, maaf. Jadi Bu Epa gitu. Ayo Bunda Akso. Oke. Ya baik ayah, silakan masuk. Pak Jin, aman? Oke baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama yang terhormat Ketua Yayasan Taman Ilmu Bestari Ibu Asri Ismayati Sunaria SSI MM beserta staf jajarannya yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Alam Al-Fazah Bapak Anton Bujiatno SPD, yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Alam Al-Fazah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat saya, yang serta siswa-siswi SMP Alam Al-Fazah yang sedang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua kenikmatan yang tak terhingga sehingga kita dapat bersama-sama berkumpul dalam acara presentasi magang agrikultur. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Mohon izin ayah bunda, perkenalkan nama saya Galih Prayogo, biasa dipanggil oleh teman-teman Pak Galih, yang akan memandu acara kegiatan presentasi magang agrikultur hari ini hingga selesai. Baik, agar acara berjalan dengan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu yang nanti akan dipimpin oleh Ustadz Arif Rindanda. Padanya kami persilakan Ustadz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari sama-sama ayah bunda kita berdoa dengan harapan mudah-mudahan acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma aghnina bil ilmi وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Ustadz Arif Rinanda. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan sambutan dari Kepala SMP Alam Al-Fazah, Bapak Anton Pujiatno, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Gali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallazi arsala rasulillah bil huda wa dinil haq wal anjiru ala quli wa kafa billahi sayyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang saya hormati ayah bunda, apa kabar? Alhamdulillah, tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Yang saya hormati juga kepada Bapak Ibu guru, panitia yang telah mempersiapkan kegiatan presentasi pagi hari ini, dan juga yang saya banggakan kepada anak-anakku, siswa kelas 7. Salawat serta salam kami aturkan kepada Baginda besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, maksud kita para pengikutnya, mudah-mudahan dapat syafaat yang baik. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa tentang kegiatan learning by doing agrikultur yang telah dilaksanakan oleh siswa kelas 7 ya di tanggal 8 September selama sepekan. Itu dimulai di pembukaannya di peternakan jago kandang. Alhamdulillah mereka antusias karena bertemu dengan ownernya langsung. Mereka banyak menggali informasi tentang bagaimana proses perjalanan si jago kandang itu bisa sukses menggeluti usaha peternakan gitu ya. Jadi proses perjalanan ini akan disampaikan nanti sama anak-anak di presentasi di depan ayah bunda. Dan juga untuk kegiatan lainnya seperti berkebun, itu kita sudah mempunyai lahan ya, namanya hidroponik yang sudah ada di lapangan. Itu teman-teman tiap pembelajaran jadi sudah include sama kegiatan yang ada di pembelajaran. Jadi hanya kegiatan ada bentuknya tanam sama jadi cek. Ya, mohon maaf ya, saya lanjut. Ya, dalam kesempatan pada pagi hari ini, jadi teman-teman akan mempresentasikan dari sepekan kegiatan learning by doing agrikultur. Dia akan menggambarkan bagaimana proses perjalanan pembelajaran anak-anak untuk mengenal apa itu dunia peternakan, pertanian, menambahkan keterampilan anak-anak ketika nanti dewasanya dia akan tahu mengembangkan dirinya gitu. Dunia sekarang sudah tidak lagi ada dunia industri karena semua bergerak melalui namanya UMKM ataupun wirausaha. Jadi harapannya semoga ini menjadi bekal mereka nanti ke depannya agar dia punya gambaran saya mau menjadi apa ke depannya, seperti itu sih.
Selamat menyaksikan nanti penampilan dari teman-teman siswa kelas 7 dalam presentasi agrikultur. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Cek 1 2 3. Oke, baik, terima kasih Bapak Anton atas sambutannya. Oke, tegang banget sih kayaknya. Kita relax aja ya. Aku mau menyapa ayah bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar ayah bunda? Lupa, nggak kompak. Coba aku mau nanya ke teman-teman nih. Apa kabar teman-teman? Tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Tetap semangat, tetap ceria, Allahu Akbar. Balik lagi ke ayah bundanya. Apa kabar ayah bunda? Tetap ceria, Allahu Akbar. Masya Allah. Anak-anaknya udah kompak juga, ayah bundanya juga harus kompak seperti itu. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke presentasi teman-teman, izinkan saya menjelaskan nanti teknisnya. Ya, teknis teman-teman ketika mempresentasikan. Yang pertama adalah nanti teman-teman akan dipanggil per kelompok. Ya, setelah itu teman-teman mempresentasikan. Setelah dipresentasi di layar di TV akan muncul scan barcode. Ya, kalau nggak salah seperti itu, nanti muncul scan barcode, nanti ayah bunda sendiri yang menilai penampilan teman-teman seperti itu. Ya, sekali lagi nanti ada waktu untuk penilaian. Jadi di sini yang nilai dari ayah bunda seperti itu. Dan setelah itu pastinya ada pertanyaan. Silakan ayah bunda boleh banget bertanya untuk teman-teman. Ya, kalau misalkan waktunya masih banyak, bisa sampai 3 atau 4 pertanyaan. Tapi kalau waktunya cukup, mungkin hanya 1 sampai 2 saja pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sebelum masuk di sini, kemarin teman-teman sudah melaksanakan magang agrikultur ya? Selama 6 hari. Di mana? Di Jago Kandang. Di sana ngapain? Mandiin sapi. Tuh. Tiba-tiba yang di rumah nggak pernah mandiin sapi, di sana mandiin sapi. Gimana perasaannya mandiin sapi? Seru. Mau punya sapi gak? Enggak. Nyara sapi. Enak. Biar dari kecil sampai gede ntar dijual. Tapi diajarin di sana untuk kayak beri makannya segala macem. Ada hal yang nggak disuka gak di sana? Suka semua? Senang? Enggak. Biasanya nih ya, biasanya ayah bunda spill dikit. Biasanya kalau lagi magang agrikultur itu anak-anak yang nggak suka adalah membersihkan kandang. Bau pak. Tapi mau nggak mau mereka harus terjun. Iya. Yang sukanya apa? Kayak memandiin, memberi makan, tuh. Terus ketika di sekolah, kalian belajar ayam petelur. Kepengen nggak punya bisnis ayam petelur? Kenapa enggak? Nggak mau. Kenapa? Nya bau ya. Kotorannya bau ya. Padahal sekali dia tuh sehari bisa betelur, namanya ayam petelur. Betelur mulu, bener gak? Kalian mau observasi kan? Hari pertama dia bertelur, diambil telur. Hari kedua bertelur lagi gak? Bertelur lagi. Tapi ada gak kayak, kayaknya bisa nih jadi cuan gitu. Kebayang gak? Kebayang gak sama teman-teman? Belum ya, belum kebayang. Oke, nggak apa-apa. Berarti belum muncul rasa keinginan teman-teman untuk menjadi peternak ayam petelur. Mungkin nanti ya. Oke, baik teman-teman dan ayah bunda sekalian, untuk menghemat waktu, mari kita sama-sama kita lihat kira-kira siapa ya yang maju pertama. Teman-teman udah tahu belum?
Kemarin udah di spin ya katanya ya. Udah nggak seru berarti. Nggak ada rasa deg-degan. Udah deg-degan ya. Oke. Oh gitu. Bunda ini udah siap? Oke. Baik ayah bunda. Kalau kayak gitu kita sambut untuk teman-teman kita yang akan presentasi kelompok pertama. Siapakah dia? Ayah bundanya yang belum tahu. Cing. Nggak ada musik apa? Musik dong. Oh nggak ada. Oh sono. Jadi mulut saya sendiri kan. Oke, kelompok pertama yang maju adalah kelompok 4. Beri tepuk tangan ayah bunda untuk kelompok 4. Oke, keren banget. Di sini ada Aldwin, Jaki, Aska, Vano, dan Alika. Cek tuh bisa. Siapa yang mau pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah S. Alam Al-Faza, Pak Anton, Bapak dan Ibu Guru SMP Alam Al-Faza, serta ayah bunda yang ikut berpartisipasi dalam magang agrikultur. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan di pagi yang cerah ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada suri tauladan umat manusia, yakni Habibana wa Nabiyina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami dari kelompok 4, berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan aktivitas learning by doing magang agrikultur yang telah kami jalankan selama 6 hari. Sebelum kita mulai, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Alika. Nama saya Jaki. Nama saya Aska. Nama aku ada Aldwin. Nama saya Vano. Ayah dan Bunda tahu nggak sih apa itu agrikultur? Pengertian agrikultur. Agrikultur adalah aktivitas manusia dalam produksi makanan serat dan berbagai meru lain melalui budidaya tanaman serta menanam melihara hewan. Selanjutnya dijelaskan oleh Vano. Tujuan magang agrikultur: akhlak, melatih kesabaran dalam merawat hewan ternak, kepemimpinan, membentuk kerjasama tim yang baik dan terorganisir, logika akademik, interaksi makhluk hidup, dan jenis kegiatan ekonomi, bisnis, produk, agrikultur berupa barang atau jasa. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jaki. Jago kandang adalah peternakan sapi dan kambing, tetapi kita fokuskan adalah hewan sapi. Lokasinya berada di Gang Mede nomor 58 RT 2 RW 07 Sukatani Tapos Depok, Jawa Barat. Greenlab Al-Faza adalah usaha pertanian dan peternakan. Hewan yang ada di peternakan Greenlab adalah ikan lele dan ayam. Dan yang kita fokuskan adalah hewan ayam. Lokasinya berada di Jalan Nilam Raya Blok F1 nomor 1. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aska. Aktivitas selama magang. Di hari pertama kami melakukan pembukaan terlebih dahulu. Lalu setelah itu kami melakukan wawancara kepada pemilik jago kandang bernama Bapak Dedi Firmansyah atau yang biasa disebut Om JK. Setelah itu kami mengobservasi jago kandang. Ternyata ada 5 tipe sapi yang berada di jago kandang. Ada sapi PO, ada sapi Malbor, ada sapi Bali,
ada sapi limousin dan sapi simental. Di hari kedua kami berpindah tempat ke Green Lab Al-Faza. Di situ kami kembali melakukan wawancara dan observasi bersama Pak Karim. Di hari ketiga kami melakukan penjualan telur ayam yang dihasilkan oleh ayam yang ada di Green Lab Al-Faza. Di hari keempat kami kembali ke jago kandang. Kami melakukan rutinitas dengan sapi seperti memandikan ayam, memandikan sapi, membersihkan kandang dan membersihkan kotoran sapi. Setelah itu kami mengarit untuk makanan hijau-hijauan sapi. Karena hari hujan jadi kami tidak banyak melakukan aktivitas. Di hari kelima, aktivitas kami hampir sama dengan hari keempat. Hanya saja di hari kelima ini kami menimbang sapi. Di hari keenam, kita kembali ke Green Lab Al-Faza untuk memotong ayam dan melakukan penutupan bersama-sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh Vano. Kesanku selama magang agrikultur adalah seru dan senang karena saat magang kita bisa mandiin sapi dan ayam, mengasih makan sapi dan ayam, membersihkan kandang sapi dan ayam, dan masih banyak kegiatan yang seru. Pesan, semoga magang agrikultur bisa semakin berkembang dan berlanjut sampai tahun-tahun berikutnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aldin. Hambatan atau tantangan. Hambatannya adalah 1. Tidak tahan dengan kotoran sapi dan ayam. Solusinya adalah memakai masker. Hambatan kedua adalah takut memegang kotoran. Solusinya adalah memakai sarung tangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alika. Jadi ini adalah beberapa foto selama kami magang. Kami melakukan aktivitas seperti mengasih makan sapi, menyisir sapi, memandikan ayam, dan memandikan sapi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apakah ada pertanyaan dari ayah dan bunda sekalian? Oke, beri tepuk tangan dulu dong untuk kelompok keempat. Masya Allah, keren banget tadi ini kelompok keempat. Oke, baik. Ayah bunda, sekarang sudah masuk ke sesi tanya jawab. Apa sesi penilaian dulu Bu Ayu? Penilaian dulu. Boleh penilaian dulu sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin handphonenya boleh dikeluarkan ayah bunda. Oke, sudah keluar sin barcode-nya. Silakan ayah bunda beri penilaian semuanya untuk kelompok 4. Oke. Mungkin sekalian ya ayah bunda sambil menilai, yang ada mau pertanyaan diperbolehkan. Kita buka 2 pertanyaan dulu. Oke, baik. Boleh ayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eko, ayah dari Haidar. Mau bertanya kepada kelompok 4. Cuma mau tanya. Seandainya tahun depan ada lagi acara agrikultur ini, apakah kelompok 4 bersedia ikut lagi? Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin kita bisa ikut lagi untuk membimbing adik-adik yang lain sini. Apakah ada lagi? Udah itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa ya pemaparannya. Untuk kelompok 4 ini saya ingin bertanya, apa yang kalian tahu selain kan agriculture-nya itu tadi ayam dan sapi gitu ya. Ada yang ayam di sini Al-Faza dan sapi di jauh kandang. Apa manfaat selain dijual dagingnya atau
telur untuk ayamnya. Selain itu manfaat apa aja gitu ya dari dua hewan ternak tersebut, apa aja yang bisa diambil manfaatnya? Silakan. Manfaatnya kalau kita punya ayam sendiri, kita nggak perlu beli ayam, jadi kalau mau makan ayam tinggal dipotong aja. Ada pertanyaan lagi? Ada yang mau nambahin? Ada yang mau nambahin nggak? Selain daging dan telur, manfaatnya apa? Bisa nggak itu kotorannya dimanfaatkan? Iya, kotorannya bisa dimanfaatkan menjadi pupuk. Ya, Bisa dimanfaatkan menjadi pupuk untuk tanaman. oke, baik. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya dari Rifano. Mau tanya teman-teman, selama aktivitas learning by doing itu kegiatan makan bersama, sholat bersama, istirahatnya itu gimana? Apa menambah kekompakan di antara kelompok 4? Terus makannya itu apa terganggu dengan bau kotoran sapi? Apa nggak dimakan akhirnya karena itu ya? Tolong dijelaskan. Terima kasih teman-teman. Sebenarnya walaupun bau, tapi kita tetap makan makanannya karena lapar. Apa? Waktu sholat bersama nggak? Tetap sholat bersama. Waktu itu pernah sih pas lagi mau sholat hujan, jadi kita tunggu hujannya reda dulu baru kita sholat. Ada lagi? Baik, kita satu lagi sudah. Makasih teman-teman, presentasinya keren banget. Cuma mau tanya nih, teman-teman kan di rumah mainnya game, mainnya dengan wifi. Seru mana main sama sapi sama main sama wifi di rumah? Silakan dijawab. Enakan yang ini suaranya. Siapa yang jawab? Jaki. Lebih seru mengurus sapi aja karena lebih seru aktivitasnya. Oke, silakan ditutup. Baik, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Sebelum menutupnya, saya pantun tolong dibilang cakep ya. Jangan sampai masuk angin. Nanti sakitnya bermalam. Terima kasih untuk para hadirin. Izinkan kami akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, silakan kembali lagi duduk untuk teman-teman kelompok 4. Ya, gimana perasaannya, sudah lega? Ya udah deg-degan ya kan. Masya Allah, ayah bunda sangat luar biasa sekali. Untuk mereka tampil ke depan saja itu sudah sangat keren banget ya. Dulu ketika saya SMP untuk maju ke depannya juga saya takut. Apalagi untuk berpresentasi, mau suruh silakan kerjakan ke depan, menunduk. Ya kan,
jangan pilih saya. Tapi untuk teman-teman untuk berani maju ke depan memprestasikan di depan ayah bunda itu sesuatu yang sangat keren, udah bagus ya. Untuk untuk presentasi mungkin teman-teman masih perlu nanti bisa kita ajarin lagi seperti itu. Wajar masih kelas 7 ya kan, pasti deg-degan. Tadi ada yang lihat tangannya masih tremor ya kan, Papa nanti akan terbiasa seperti yang sudah dari kakak kelasnya yang ataupun sudah alumni pertama kelas 7 juga seperti itu, wajar nggak apa-apa. Tapi ketika nanti dia udah kelas 8 kelas 9 insya Allah kepercayaan dirinya malah muncul, nambah lagi, malah makin pede lagi seperti itu. Oke, baik, tidak panjang lebar, kita lanjut lagi ke kelompok berikutnya. Kira-kira siapa ya? Kita lihat dulu nih. Pak Galit belum hafal kelompok selanjutnya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok selanjutnya sudah siap? Siapa itu? Berarti kelompoknya Haidar. Oke, baik ayah bunda, kita sambut saja kelompok berikutnya, yaitu kelompok 2. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Semangat guys. Keren kelompoknya Haidar. Oh, ada kelompok Kia di sini. Assalamualaikum Kia, Faras, Rafa, Rasya dan Fian. Sudah siap? Sudah? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan kesehatan. Mari kita buka presentasi kali ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, terima kasih kepada ayah bunda yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada presentasi kami kali ini. Apa itu agrikultur? Agrikultur adalah praktek pengelolaan sumber daya hayati seperti tumbuhan dan hewan untuk menghasilkan produk seperti pangan, serat, dan bahan lain yang bermanfaat bagi manusia, yang mencakup kegiatan seperti pertanian, peternakan, dan perkebunan. Tujuan dari kegiatan agrikultur kali ini adalah akhlak, yaitu membina akhlak dan melatih kesabaran saat melakukan aktivitas agrikultur. Kepemimpinan yaitu teamwork. Contohnya seperti bekerja sama dalam mengerjakan presentasi, membersihkan kandang ayam, dan sebagainya. Logika akademik yaitu interaksi makhluk hidup dan jenis kegiatan ekonomi. Bisnis yaitu produk agrikultur berupa barang atau jasa. Profil tempat magang. JK atau Jago Kandang adalah perusahaan yang berdiri pada tahun 1995 dan berpindah lokasi pada tahun 2019. Nama pemilik dari perusahaan ini adalah Dedi Firmansyah atau yang biasa dipanggil Om JK. Perusahaan ini berfokus pada penggemukan sapi, sedangkan bentuk badan usahanya adalah PT Multimapan. Profil tempat magang. Green Lab Alfaza adalah usaha pertanian dan peternakan yang dibangun pada Agustus 2023. Pemiliknya adalah Sekolah Alam Alfaza. Aktivitas selama magang. Pada hari pertama, kami pergi ke Jago Kandang terlebih dahulu dan kami mewawancarai pemilik Jago Kandang, yaitu Pak Firman. Di hari kedua, kami memandikan sapi, mencampurkan pakan sapi, mengambil rumput, dan membersihkan kotoran sapi. Dan hari ketiga, aktivitas kami adalah
Baca doyatul. Maju Viannya. Nah, Kami mencari rumput, membersihkan kandang sapi, memandikan sapi, dan memberi makan sapi. Dan pada hari keempat kami magang di Green Lab Al-Faza. Kegiatan yang pertama kali kami lakukan adalah mewawancarai Pak Karim dan mengenal jenis-jenis ayam yang ada di Green Lab. Lalu dilanjutkan dengan memberi makan ayam dan membersihkan kandang ayam, memberi vitamin dan mengecek kondisi ayam. Pada hari kelima kami memandikan ayam, setelah itu memberi makan dan vitamin kepada ayam. Selanjutnya kami mengobservasi harga pasaran telur, lalu menimbang telur dan menjual telur. Kami mempersiapkan alat dan bahan untuk menyembelih ayam. Selanjutnya kami membersihkan dan mencabut bulu-bulu ayam. Setelah itu kami melakukan proses memasak ayam. Hambatan atau tantangan selama magang. 1. Tidak percaya diri. 2. Cuaca yang tidak menentu. 3. Aroma tidak sedap dari kandang sapi. Solusi dari masalah yang pertama yaitu tidak percaya diri. Yang pertama adalah percaya pada kemampuan diri sendiri. Yang kedua, solusi dari cuaca yang tidak menentu adalah membawa topi ataupun payung. Solusi dari masalah ketiga adalah aroma yang tidak sedap. Solusinya adalah memakai masker. Kesan dan pesan selama magang. Kegiatan magang kali ini sangat seru dan sangat berkesan bagi kami karena kami mendapat pengalaman dan pengetahuan baru mengenai peternakan. Kami berharap kegiatan magang selanjutnya akan lebih baik. Foto-foto hasil dokumentasi selama magang. oke, baik, tepuk tangan dong untuk kelompok 2. Masya Allah. Oke, Bu Ren, boleh dimunculkan lagi untuk form penilaiannya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, silakan Ayah Bunda. Boleh beri penilaian untuk teman-teman kelompok 2. Gimana, udah siap menjawab pertanyaan? Oke, kita lanjut. Yang mau bertanya dipersilakan. Aku kasih 3 pertanyaan. Oke, Ayah Via. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya mau bertanya untuk dari kelompok berapa tadi, maaf? Kelompok 2 ya. Dari kemarin acara ke kandang ayam. Kira-kira yang didapat dari masing-masing adik-adik seperti apa? Jadi pengalamannya yang paling berkesan masing-masing adik-adik seperti apa? Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kalau gitu jawab masing-masing. Ayah Vian minta jawab masing-masing. Apa tadi? Pengalaman yang paling berkesan. Jadi setiap teman-teman harus mengutarakan pengalaman yang paling berkesannya apa. Dimulai dari Kia, silakan. Menurut saya pengalaman paling berkesan di sini itu ngarit rumput. Ngarit rumput. Kenapa itu mengarit rumput? Seru. Seru, oke. Boleh Pak Ras.
Kalau menurut saya pengalaman yang paling berkesan itu ada dua. Yang pertama mengarit rumput dan yang kedua menjual telur kepada orang-orang di Al-Faza. Oke, Masya Allah. Rafa, Menurut saya, dideketin mic-nya. menurut saya pengalaman yang berkesan bagi saya yaitu menjual telur ke guru-guru di Al-Faza. Oke, Rasya. Menurut saya pengalaman yang paling seru itu memandikan sapi. Memandikan sapi, oke. Menurut saya itu kayaknya memandikan ayam. Memandikan ayam, wih, Masya Allah. Tepuk tangan dong ayo udah. Sudah. Ini kan seru. Mungkin ada lagi pertanyaan? Tidak, ayo udah 2 lagi. Boleh. Nggak harus dari kelompoknya, dari orang tua lain mau bertanya juga dipersilakan. Yuk, ayah bunda. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mamanya Aldwin. Mau tanya, pasti kan ini pertama kalinya kalian berinteraksi dengan binatang sebesar sapi ya. Waktu mandiin sapi atau ngasih makan ada pengalaman seru nggak sih, kayak misalnya disundul sapi atau gimana gitu? Ya, makasih, itu aja. Kalau pas mandiin sapi, kita sih mandiinnya dari luar, nggak langsung dari dalam, takut ketendang kata gurunya. Disiram berarti ya, disiram dari Pakai selang. nggak disikat. Kalau ngasih makannya sih mungkin nggak ada, sapinya makan sendiri, jadi kita nggak bantu nyuapin. Ada rasa deg-degan gak sih? Enggak. Takut gitu pas lagi masuk, wah sapi. Sapinya gede gak? Ya gede. Segede mana? Nggak tahu pak. Gedean sapi apa tipi? Sapi. Oh sapi. Oke baik, terima kasih. Oke, mungkin satu lagi ayah bunda, boleh. Iya, tadi kan itu perusahaannya berfokusnya di penggemukan sapi. Nah, di sana itu paling berat berapa kilo sapinya? Mungkin Vano mau jawab. Vano, teman yang lain mau jawab boleh? Atau Rafa? Oh Vano, Rafa. Ya Rafa. Rafa. Kalau yang kita timbang sekitar 750 kilo. Di sana ada anak sapi nggak sih? Ada tapi udah nggak terlalu kecil gitu. Oh. Besar. Udah besar. Anak sapi biasanya minum susu gak? Nggak tahu pak. Anak sapi minum susu juga gak? Belum pernah lihat. Oh belum pernah lihat, oke. Terus kalau aku ada pertanyaan, tahu gak kayak misalkan Anda dikasih tahu dari harga sapi dengan berat segini harganya sekian gitu. Harga sapi berapa ton, berapa kilo, ton lagi berapa kilo, berapa harganya? Ada gak yang paling mahal di sana sapinya? Sekitar ratusan juta. Ratusan juta. Jenis sapi apa? Jenis sapi simental. Simental. Iya. Simental. Berarti itu yang tatah tertinggi di sana. Oke. Berat banget soalnya. Berat banget. Ada sapi Bali gak? Ada. Oh, ada sapi Bali juga. Biasanya kalau dipotong sapi apa? Saya mulu ini yang nanya. Iya. Nggak, aku pengen tahu. Coba mungkin aku mau nanya mungkin kasih ke Rasya. Rasya. Ya izin ya ayah bunda. Tadi Bagel nanya apa?
Oh, biasanya di sana kasih tahu gak buat sapi potong tuh sapi apa, jenis sapi apa? Semuanya. Semuanya. Oke. Kan ada yang buat sapi perah, ada yang buat sapi potong. Sapi peras nggak ada, adanya sapi pedaging. Oh, jadi buat dipotong ya, buat dimakan, dikonsumsi. Oke, Iya. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih, boleh ditutup kelompok 2. Ayah bunda, sebelum ditutup saya ingin pantun dulu ya. Padi habis tinggal jerami. Bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi kami sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk mic-nya. Aku boleh pesan PO gak di sini kalau gitu ya? Lumayan, karena berapa? Sekilo 16.000. Iya. Ayamnya nanti capek di Alpaja bertelur mulu. Nggak apa-apa. Oke, baik. Itu aja udah. Masih ada waktu. Masih ada berapa kelompok lagi yang tersisa? Apa? Oke, terima kasih. Ada 2 kelompok lagi ya? Oke, kalau gitu Bagali lihat dulu nih. Kira-kira kelompok siapa yang akan maju? Kelompok berikutnya sudah siap? Yakin? Tadi aku ngomong siap, Haidar yang jawab. Sudah itu kelompok dia yang maju. Kan Haidar. Ini jangan-jangan Haidar nih. Haidar bukan ya? Nggak tahu. Oke, kalau kayak gitu mari kita sambut kelompok selanjutnya, yaitu kelompok yang bersorak tuh kayaknya tuh. Kelompok 1, beri tangan untuk kelompok 1. Nah, let's go. Ada Mizan, ada Darin, Kinar, Akso, dan Haida. Beri tangan untuk kelompok 1. Slide selanjutnya anak-anak bawah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kegiatan, pengertian, dan lain-lainnya tentang agrikultur di dalam presentasi ini. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada ayah dan bunda yang telah meluangkan waktunya untuk datang mendengarkan presentasi Learning by Doing kali ini. Tanpa pikir panjang, langsung saja kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Darin. Pengantar. Alhamdulillah, laporan Learning by Doing agrikultur yang dilaksanakan di peternakan Jago Kandang Tapos dan Green Lab Al-Faza akhirnya dapat kami selesaikan. Kami dari kelompok 1 beranggotakan Kinar, aku, Akso, Haidar, dan Mizan mengucapkan terima kasih kepada Om JK dan Om Faisal dari Jago Kandang dan juga Pak Karim dari Green Lab Al-Faza yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, dan praktik langsung sehingga kami dapat memahami agrikultur. Tak lupa terima kasih kepada Pak Anton, Bu Ayu, Miss Willy, dan Pak Sal yang telah mendampingi kami belajar. Kami mohon maaf apabila dapat menyusun laporan ini masih ada kekurangan dan semoga laporan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Dilanjutkan kepada Akso. Apa itu agrikultur? Agrikultur adalah praktik pengelolaan sumber daya hayati oleh manusia untuk memproduksi pangan, serat, dan produk lainnya yang mencakup budidaya tanaman, peternakan, kehutanan, serta perikanan.
tapi enak. Lebih kasihan perut saya. Iya, Bapak masuk. Hujan. Perasaan saya sedih, rasanya tak enak. Iya, apa-apa. Itu kan perasaan hujan. Kalau perasaan saya kan senang, akhirnya disebelin. Oke. Doakan. Tapi mau nggak sih kalau punya ayam di rumah? Kalau terus habis itu dipotong, tenang saja. Oke, baik. Baik, kalau gitu boleh bertanya lagi, ayah bunda. Bunda. Mama, sok. Oke, bunda, sok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah selamat ya teman-teman sudah belajar presentasi hari ini. Saya dari Ibu Daso ingin bertanya kepada semua teman-teman di kelompok 1. Ke depan nih teman-teman kira-kira masih pengen terus nggak ada interaksi atau tertarik atau ingin gitu aktivitas lain atau bergabung dengan kegiatan di bidang agrikultur ini? Itu aja sih, masing-masing jawab ya, pengen tahu. Terima kasih. Saya kurang minat soal terus berhadapan dengan orang Oke, itu dari Akso. Coba dari teman-teman yang lain. katanya sih masih ada mau karena saya penasaran dilanjutkan tadi. Saya mau tapi tidak mau juga. Gimana itu jadinya? Mau tidak mau juga gimana? Netral. Kalau berarti kalau disuruh mau nggak punya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Ayo jadi. Sudah. Mau lagi nggak pembesaran tahun depan ada? Sudah. Senang. Oke. Jadi sih mau aja ini kayak harus belajar Oh, oke. Berarti kalau misalnya teman-teman sudah kelas 8, nanti ada kelas 7, bisa nih ditarik jadi mentor, kasih ilmunya ke adik kelas 7. Bener kan? Iya, saya mau aja. Oke, ayo udah baik, satu pertanyaan lagi. Oke, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan Bunda Darin mau bertanya kepada teman-teman semua ya. Alhamdulillah 6 hari. Ada yang sakit nggak kemarin? Ada yang nggak hadir? Selama 6 hari ya? Ya insya Allah nanti magang selanjutnya lengkap ya teman-teman. Amin. Saya mau bertanya. Kalian kan saat melakukan mengarit rumput ya, itu kan untuk pakan sapi. Berapa kali sapinya diberi makan dalam 1 hari? 3. Oh 3 kali ya. Itu pagi, berarti pagi, siang dan sore. Iya. Ya mungkin sih. Ya berarti sempat lah ya memberi makan sapi ya. Kan kalian mengarit rumput, tetapi ada bahasa di situ mencampur pakan sapi. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah rumput segar tadi itu dicampur dengan pakan sapi yang lainnya? Nah, kalaupun tidak, berarti rumput-rumput aja. Ya, tapi kalau yang pakan sapi yang dicampur ada juga? Ada. Boleh tahu nggak apa aja sih campuran dari pakan sapi yang dicampur selain rumput? Ya, terima kasih. Ya mungkin ampas, tempe sama konsentrat. Ampas, tempe dan konsentrat. Coba yang lain. Akso mau jawab ya, jawab sok. Ampas, tempe, konsentrat dah. Selain itu ada lagi kah? Makannya itu aja? Saya sama. Enggak makan spaghetti sapinya. Bakso. Enggak makan steak. Enggak. Jadi sapi makan sapi. Sapiku makan sapi. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Pak Gali ada pertanyaan. Duluan ayam apa telur? Apa? Lebih dulu mana ayam apa telur? Ayam apa telur? Ayam. Oke. Oke gitu tutup dengan kelompok 1, silakan ditutup. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami. Sebelum kami tutup, izinkan saya memberi 1 pantun. Bilang cakep ya.
Please. Biru laut di kolam. Ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jing, 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 jing. Ada Albin, ada Arham, Kenzi, dan Akila. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk bertemu di sini. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan pengalaman selama magang agrikultur. Perkenalkan, nama saya Arham. Perkenalkan, nama saya Akila. Perkenalkan, nama saya Abin. Perkenalkan, nama saya Kenji. Dan ada satu anggota yang tidak masuk, Abian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abin. Ayah bunda, ada yang tahu nggak agrikultur itu apa? Agrikultur itu sama dengan pertanian, artinya semua kegiatan manusia untuk menanam tumbuhan seperti padi, jagung, sayuran, buah-buahan, dan memelihara hewan seperti ayam, sapi, kambing, ikan supaya bisa dipakai untuk makan, pakaian, atau kebutuhan hidup lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenzi. Tujuan Leon akhlak sabar, logika, akademik, interaksi makhluk hidup, jenis kegiatan ekonomi, kepemimpinan, perawak, bisnis, produk agrikultur berupa barang atau jasa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arham. Profil jago kandang. Jago kandang adalah peternakan sapi dan kambing, tapi kita magangnya itu di pengurusan sapi. Pemiliknya Bapak Haji Firman Syah, berdiri sejak tahun 1995. Itu baru berdirinya itu kan tahun 1995, kandangnya itu baru ada tahun 2019. Kenapa logonya kayak gitu? JK singkatan dari jago kandang. Kenapa ada tanduk sapi? Karena fokusnya di penggemukan sapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Akila. Profil usaha Green Lab. Tempat di Sekolah Alam Al-Faza, pemilik yayasan sekolah. Berdiri tahun 2023, profil arti dari Green Lab Al-Faza adalah pertanian dan peternakan. Di pertanian, kita sedang menanam melon. Kalau di peternakan, kita merawat ayam dan lele. Tapi kemarin kita fokusnya di ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abin. Perbedaan ayam Bangkok dan ayam petelur. Ayam petelur normalnya bulunya warna coklat. Kalau ayam Bangkok bulunya hitam. Ayam petelur bulunya lebih tebal daripada ayam Bangkok. Kalau ayam Bangkok bulunya tipis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenzi. Aktivitas selama magang: perkenalan, wawancara, pengenjat telur, pengecekan ayam,
cara membedakan ayam yang sehat dan sakit, memeriksa kandang, memandikan ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arham. Aktivitas selama magang, yang pertama itu kita waktu awal-awal langsung membersihkan kandang, habis itu memberi makan ayam, kita panen telur juga, terus kita survei harga pasar di warung sebelah sana di Pedurenan. Habis itu kita bikin stiker, habis itu menjual hasil panen telur. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenzi. Aktivitas selama magang: menyembelih ayam, menyabut bulu ayam, memotong ayam, mencuci organ dan daging ayam, memasak ayam, ungkat ayam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abin. Mengenal jenis sapi. Jenis-jenis sapi di jago kandang: sapi simental, sapi PO, sapi Malbor, sapi limosin, dan sapi Bali. Semua sapi yang ada di sana adalah sapi pedaging. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenzi. Aktivitas selama magang: pembukaan, wawancara, operasi, keliling, menyisir sapi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abin lagi. Aktivitas selama magang: memandikan sapi, membersihkan kandang sapi, memberi makan sapi, mencari pakan hijau atau rumput. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kenzi. Aktivitas selama magang: ngarit, nimbang, kasih makan sapi, memberi pakan hijau-hijauan rumput. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arham. Perasaan kami selama magang sangat senang. Nah, kegiatannya juga ya gitulah ya, seru. Kesannya itu tempatnya bagus, tempatnya bagus. Di jago kandang sapinya banyak. Nah, sama kayak namanya juga di kandang sama di kandang ayam juga ya pasti agak bau-bau gitu. Pesannya semoga Green Lab Alfaza sama jago kandang jadi makin baik dan sukses. Amin. Punya sapi ya? Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abin. Hambatan: pas ngarit ada rumput yang tajam dan keras. Jalanannya juga licin. Solusinya: memakai sarung tangan yang panjang dan hati-hati saat berjalan. Ini adalah dokumentasi kami saat magang agrikultur. Ini saat dijagokan. Nah, kalau yang ini kita lagi ngarit rumput, lagi cari rumput buat dikasih makan ke sapi. Kalau yang itu tuh ya lagi nyiapin makanan buat dikasih ke sapi. Itu sebelahnya lagi ngarit rumput juga. Kalau yang ini lagi ngasih makan sapinya. Ini juga sama. Yang itu tuh waktu penutupan. Ya, penutupan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Belum. Ada apa lagi? Masih ada lagi? Iya. Maaf. Kirain udah lagi. Sunyi. Ini saat di Green Lab. Ini waktu kita lagi hitungin telurnya ada berapa. Itu ayamnya ayamnya lagi sakit. Ini ditaburin di kotorannya biar nggak bau. Ini foto kelompok. Ini ada telur yang lahirnya nggak ada cangkangnya ini ya.
nggak ada cangkangnya, langsung pecah gitu, nggak ada cangkang. Itu lagi lihat kondisi ayamnya sehat atau enggak. Sebelum kita tutup acara hari ini, ada yang mau bertanya, Ayah Bunda? Oke, sebelum ada pertanyaan, beri tangan dulu untuk kelompok 3. Boleh Ayah Bunda, kita beri penilaian dulu untuk teman-teman kelompok 3. Jeng, udah siap belum? Yuk pertanyaan dari Ayah Bunda. Iya, harus siap dong. Oke, di sini saya akan membuka 3 pertanyaan. Silakan bagi Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Setiaji, ayah Abin. Ini pengen tanya nih, ini kalian kan selama di sana berhari-hari udah ngurus 3 jenis binatang ya. Nah, dari 3 jenis binatang ini mana yang paling susah? Terus kenapa? Nah, itu aja ya. Silakan teman-teman dijawab. Terima kasih Ayah Abin. Ya. Lebih susah sih kayaknya dua-duanya sih. Tapi lebih susah ke sapi. Kenapa tuh? Karena apa ya? banyak kotoran, terus memandikan sapi, terus mengarit juga itu lumayan susah. Tapi seru sih mengarit. Udah gitu aja. Coba yang lain. Ayam sapi susah mana ngurusnya? Susahan ayam. Kenapa susah? Tainya bau. Kok dari Arham? Kalau saya pribadi itu menurut saya nggak ada yang susah kalau menurut saya pribadi. Oke. Lalu? Kenapa? Ya soalnya emang kayak gampang aja gitu. Gampang Kayak tinggal ngarit ya ngarit. Ngarit terus. Makan nggak makan. Kalau Kenzi? Susahan mana? Usaha sapi. Susahan sapi. Kenapa Ken? Karena pernah kena paku. Kenapa? Karena pernah kena paku. Oh, kenapa aku pas lagi ngarit ya? Oke. Itu pakunya berkarat sama itu kan udah pakai sepatu boot. Oh. Tapi masih masuk. Berkarat pakunya juga. Iya. Oke. Gimana rasanya Ken, sakit ya? Enggak sih. Enggak. Oke. Berarti di situ ada pelajaran yang teman-teman petik ketika teman-teman sedang mencari rumput dimanapun itu berada, ya safety dan keamanan tetap harus dijaga seperti itu. Walaupun dipakai sepatu boot tetap tembus ya ternyata ya. Masih. Waduh. Kita nggak ada yang tahu seperti itu. Oke, baik, ada lagi Ayah Bunda yang mau ingin bertanya? 2 lagi. Yuk, masih ada waktunya. Oh boleh, oke. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya Aris dari Abinya Arham ya. Mau bertanya, ini kan kepada kelompok 3, sapinya itu sapi pedaging ya. Susunya bisa diminum nggak sih? Ya, mungkin itu aja. Terima kasih. Coba dari Akila. Kalau pedaging sih kayaknya nggak ada susunya deh. Oke. Kalau menurut Kenzi? Sepertinya tidak ada.
Sepertinya tidak ada. Apakah Kenji sudah pernah mencoba? Belum. Belum. Kalau itu sih nggak tahu ya. Emang soalnya kita kan nggak praktek. Oh iya. Nggak praktek. Tapi kelihatan gak sih kayak ada susunya di sapi gitu? Kelihatannya sih kalau yang cowoknya kelihatan itunya. Oke, Komandan Abin. Nggak tahu kayaknya. Menurut Abin? Nggak ada. Tidak ada. Oke, aku ada pertanyaan dulu sebelum ke Ayah Bunda. Masih inget nih, masih inget. Waktu di Jago Kandang, teman-teman dikasih tahu gak ciri-ciri ini sapi jantan, ini sapi betina? Apa jantan semua di sana? Apa betina semua di sana? Silakan dijawab. Ada beberapa yang jantan, ada yang betina. Kayak gimana ciri-cirinya? Jantan tuh gimana? Kalau yang jantan ya dia punya alat kelaminnya itu berbeda. Ya. Nah, yang cewek juga beda gitu. Jadi bisa dilihat dari alat kelaminnya. Oh, dari lihat dari kelamin. Kalau dari jenis badannya, apa gedean betina, apa gedean jantan? Apakah tanduknya juga berbeda? Kalau itu sih kurang tahu ya. Tapi kalau sapi betina ada 2. Sapi betina ada? 2. Ada 2. Di sana ada 2 sapi betina. Cuma 2. Oh, jantannya tapi ada. Ada. Tapi dikasih tahu gak sih kalau untuk sapi potong itu biasanya jantan atau betina? Itu di sana semuanya sapi potong. Sapi potong. Iya, maksudnya yang dipotong tuh laki-laki, sapi jantan atau sapi betina? Kalau kata Om JK ya. itu atau Om Faisal ya lupa. Itu sapinya sapi pedaging semua. Oh, oke. Buat dagingnya. Berarti nggak ketahuan alat kelaminnya ya? Iya. Iya. Oke. Oke, baik. Mungkin ada yang mau ngebantu Akila menjawab? Cukup? Cukup. Oke, kalau gitu aku balikin ke Ayah Bunda. 1 orang lagi yang ingin bertanya. Dipersilakan Ayah Bunda. Assalamualaikum anak soleh-soleha. Salam. Mau bertanya dong. Selama di sana itu ada penerangan nggak jenis ayamnya itu usia berapa tahun siap untuk bertelur? Terus untuk usia sapi kapan siapnya untuk disembelih? Oh, makasih ya. Kalau ayam bertelurnya itu di umur 5 bulan lebih baru mau bertelur dia. Terus ayam berhenti bertelurnya itu di umur 2 tahun. Dia berhenti nggak mau bertelur lagi. Ya usia 2 tahun udah nggak mau bertelur lagi. Kalau untuk sapi idealnya itu dipotongnya di umur 1,5 tahun sampai 2,5. Itu iya terus itu juga apa itu 1,5 tahun itu 18 bulan. Kalau sudah bertanya, aku ingin pantun dulu nih. Nanti ya Bunda tolong bilang cakep ya. Ibu Haja pergi mengaji. Pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih. Semoga acaranya berkesan. Maaf jika kita ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan lagi untuk kelompok 3. Masya Allah. Keren. Boleh silakan duduk. Oke, kalau gitu sudah semua. Apakah ada yang belum terpanggil? Ada yang mau maju lagi? Oke, baik Ayah Bunda, selesai sudah presentasi dari teman-teman kelas 7 Magang Agrikultur. Sebelum ditutup, kita foto bersama dulu ya. Presentasi Magang Agrikultur hari ini. Saya Gali Prayogo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ataupun ada perbuatan yang tidak
disengaja. Mohon dibukakan pintu maafnya sebesar-besarnya. Sebelum ayah bunda pulang, di belakang sudah ada tersedia konsumsi, boleh disambi. Sebelum pulang bisa kita cicip-icip dulu sambil ramah tamah dengan orang tua satu sama lainnya ataupun dengan guru-guru. Oke, baik kalau gitu saya tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Kita ketemu lagi nanti di tahun depan di kelas 8 mungkin. Pagal ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.